Bersuci adalah syarat sah salat. Salat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci. Pertama yang diperhatikan adalah hatinya suci dari kesyirikan dan teman-temannya. Juga diharapkan bersih dari dunia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kita menata hati dan menyingkirkan dunia. Itu di antara hikmah ketika kita ingin sholat fardu, kemudian ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah adalah pengantar untuk menuju sholat fardu. Bisa menata hati terlebih dahulu, membersihkan hati dari pikiran-pikiran dunia yang menjadikan kita tidak khusyuk ketika kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di sholat fardu. Jadi alangkah baiknya ketika seorang ingin sholat fardu, sholat sunnah. Karena ini memberikan muqaddimah, membersihkan hati dari dunia. Berbeda dengan ketika seorang sedang sibuk, punya urusan yang banyak, kemudian dia tiba-tiba sholat berdiri, sholat fardu, maka ketika dia sholat fardu, masih banyak pikiran yang ada di dalam hatinya. Urusan ini, urusan dengan si A, urusan dengan yang lainnya. Maka diharapkan seorang ketika berdiri sholat juga bersih hatinya. Yang kedua, bersih dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil bisa dibersihkan dengan wudu atau tayammum. Hadas besar dibersihkan dengan mandi besar. Maka tidak sah ketika seorang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, kemudian dia punya hadas. Dia punya hadas kecil atau hadas besar, maka salatnya tidak sah. Baik dia mengetahui atau tidak mengetahui. Ketika dia sadar, tahu dia tidak punya hadas, nah di sini tidak boleh dia berdiri sholat. Kalau dia sengaja, dianggap ini main-main dan ini berdosa. Ketika dia sengaja sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci terlebih dahulu, dia tahu bahwa dirinya punya hadas, maka dia berdosa karena dianggap main-main ketika dia mendirikan sholatnya. Maka harus diulangi lagi sholatnya. Kondisi yang berikutnya ketika dia tidak tahu. Kondisi dia tidak tahu. Ketika orang sholat, kemudian sampai salam, ditanya oleh orang yang tahu, sudah wudu apa belum? Ternyata jawabnya belum wudu. Kenapa belum wudu? Saya nggak tahu. Kenapa harus wudu terlebih dahulu? Maka ketika orang ini selesai sholat dan dia ternyata sholatnya tidak pakai bersuci dan dia tidak tahu bahwa syarat bersuci itu adalah syarat sah sholat, sekalipun dia tidak tahu, maka sholatnya harus diulang lagi. Maksudnya dimulai dari wudu, kemudian diulang lagi sholatnya. Atau juga lupa, kondisinya lupa. Ketika dia sholat, kemudian dia salam, dia baru teringat, oh ternyata saya belum bersuci atau saya belum mandi besar. Dia kelupaan hanya wudu, padahal dia punya hadas besar, maka harus mandi besar, ya, wudu dan salat lagi. Seperti itu. Dan ini diwajibkan, bersuci ini diwajibkan, ya,
baik salat itu sunnah atau salat fardu. Sunnah atau salat fardu, dan begitu pula salat janazah. Semua salat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka bersuci menjadi syarat sahnya. Jadi kalau salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka wajib bersuci terlebih dahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain, Nabi SAW bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Agar salatnya sah, diterima oleh Allah, maka harus bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya ketika seorang itu berdiri salat, tidak boleh lagi berbicara, tidak boleh nengok ke kanan dan ke kiri, tidak boleh makan, minum. Itu dimulai dengan takbir. Wa tahliluha, dan penghalalannya boleh lagi kapan? Ketika orang berbicara lagi dengan temannya, makan dan minum dan seterusnya. At-taslim, maka penghalalannya adalah mengucapkan salam. Adapun sujud tilawah dan syukur, maka insya Allah boleh tanpa bersuci terlebih dahulu. Adapun ya bersuci tentunya lebih utama menurut kesepakatan para ulama. Ya, demikian pembahasan kita. Semoga salat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara wudu yang baik, dengan mandi yang sempurna, dengan hati yang bersih dari kesyirikan. Maka dengan itu insyaallah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.